Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih latar belakang dari imunisasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2018 ada sekitar 20 juta anak di dunia yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Bahkan ada yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Sementara untuk mendapatkan kekebalan komunitas yang dibutuhkan cakupan imunisasi yang tinggi atau paling sedikit 95% dan merata. Akan tetapi saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Bahkan ada pula anak yang tidak pernah mendapatkan imunisasi sama sekali sejak lahir. Republik Indonesia gencar melakukan imunisasi rutin lengkap mengingat masih ada anak Indonesia yang imunisasinya belum lengkap. Hal tersebut dikarenakan masih adanya orang tua yang kurang memahami manfaat dan pentingnya imunisasi serta adanya rumor isu negatif tentang vaksin. Menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2001, tujuan pemberian imunisasi adalah untuk mencegah penyakit, kematian bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh wabah yang sering muncul. Pemerintah Indonesia sangat mendorong pelaksanaan program imunisasi sebagai cara untuk menurunkan angka kesakitan, kematian pada bayi, balita atau anak-anak prasekolah. Pengertian imunisasi. Imunisasi merupakan cara yang terbukti dapat mengendalikan dan menghilangkan penyakit menular yang mengancam jiwa dan perkirakan dapat mencegah antara 2 hingga 3 juta kematian setiap tahun. Ini adalah salah satu investasi kesehatan yang paling hemat biaya, dengan strategi yang telah dirancang agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Manfaat imunisasi. 1. Untuk anak, mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. 2. Untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. 3. Untuk negara, memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Bagaimana jenis imunisasi yang harus didapatkan anak sejak lahir? 1. Hepatitis B. Vaksin ini diberikan untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke si kecil saat proses kelahiran. Pemberian vaksin juga bertujuan untuk menurunkan resiko anak mengalami penyakit yang berkaitan dengan organ hati dalam jangka panjang. Imunisasi ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada bayi baru lahir di usia 1-2 bulan, serta antara 6-18 bulan. 2. DPT, difteri, tetanus, dan pertusis. Bertujuan untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, dan pertusi pada si kecil. Vaksin DPT diberikan sebanyak 3 kali. 3. Polio atau IPV. Polio merupakan jenis penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan saraf motorik. Imunisasi polio diberikan sebanyak 4 kali, yaitu pada saat anak baru lahir, usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Keempat, BCG. Pemberian vaksin disarankan untuk dilakukan sedini mungkin untuk mencegah penyakit TB atau tuberkulosis yang menyerang bagian paru-paru. Imunisasi ini hanya 1 kali seumur hidup dan sebaiknya dilakukan segera. 5. Campak. Vaksin campak diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan 6 tahun untuk mencegah penyakit campak. 6. Influenza. Influenza sering dianggap sebagai penyakit yang ringan, tetapi sebenarnya bisa memicu dampak yang berbahaya. Maka dari itu, jenis vaksin ini tergolong penting, termasuk untuk anak-anak dan bayi.
WHO merekomendasikan pemberian vaksin influenza pada anak berusia 5 bulan hingga 5 tahun. Kenapa harus melakukan imunisasi? Karena ada beberapa alasan yang menjadi alasan imunisasi bayi. Penting dilakukan karena bayi sangat rentan terhadap penyakit. Karena di dalam tubuhnya belum terbentuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Dengan melakukan imunisasi pada bayi, berarti Anda melindungi bayi Anda dari berbagai penyakit. Dampak yang ditimbulkan setelah imunisasi mungkin menyebabkan anak Anda menderita demam, nyeri, atau kemerahan di tempat suntikan. Anak tidak ingin makan dan sebagainya. Namun, hal ini normal terjadi dan tidak akan berlangsung lama. Ini merupakan respon tubuh terhadap zat baru yang masuk ke dalam tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.